Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya kita semua? Semuanya pasti dalam keadaan baik. Mari saudara, kita kembali setia mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Dengan kita membangun mesbah doa pagi kita di hadapannya. Kita bawa korban syukur, pujian, kita tinggikan namanya, serta kita memuji menyembah lebih dalam lagi pada Tuhan, karena Dia yang memberikan nafas, memberikan keselamatan, kesehatan buat kita. Mari saudara, kita akan berdoa, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh setiap hari kami rasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Kau berikan nafas buat kami hari ini. Kau berikan keselamatan hari ini sehingga kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini kami akan membangun mesbah doa kami dengan memuji menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau telah selamatkan hidup kami, sebab dengan darah-Mu kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Sekarang ya Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah doa pagi kami pagi hari ini, dan mengganggu ibadah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami ikat patahkan, kami hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat urapan-Mu hari ini di dalam doa pagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan keindahan kebaikan-Mu Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan-Mu Tuhan, dan kemuliaan. Sekali lagi katakan dari awal, kita nyanyikan dengan segenap hati. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Bapa. Haleluya, amin. Sungguh besar setia-Mu, amin Tuhan, nyata di sepanjang hidupku, amin. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
adalah penyataan doa pujian kami Bapa. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakan, darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan, kami tinggikan namamu, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam kami menyembahmu, menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, amin Tuhan, selamanya. Haleluya. Kita sembah Tuhan dengan hati kita. Oh, ucapkanlah syukur pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan selamatkan hidup kami. Dengan darah-Mu Kau korbankan diri-Mu untuk menebus dosa kami, untuk selamatkan hidup kami dari segala maut dan kebinasaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku, Tuhan Yesusku. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Terimalah segala hormat dan pujian sanjungan dari kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah kami memuji-Mu, syukurku, syukur kami, sebab Engkau baik ya Tuhan. Ya Rama ya se, haleluya, Rama ya Rama raso, ya Ramana ya se, haleluya. Sungguh tak dapat lukiskan segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau selamatkan hidup kami Bapa dari dosa dan kebinasaan. Terima kasih Bapa, haleluya. Sungguh kami bersyukur terus Tuhan kepadamu. Kalau sampai hari ini kami melewati hari-hari kami Tuhan, di dalam dunia ini Tuhan, yang tidak menentu, yang bengkok hatinya, biarlah Tuhan Yesus dunia ini dengan Tuhan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Biarlah keinginan kami hanya untuk yang terutama menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami sadar bahwa hidup kami ini ada karena Engkau Tuhan. Kami diselamatkan, oh karena kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau pagi hari ini kami menerima kesejukan firman-Mu yang memberi kekuatan buat kami, sehingga kami boleh menang sepanjang hari ini untuk kami jalani hidup seperti apa yang Kau kehendaki, jadi terang, jadi berkat. Terima kasih Bapa, yang terutama dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, hanya tinggikan nama-Mu, meninggikan nama Yesus. Yes, yes, amin Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, muliakan nama-Mu,
utama dalam hidup ini. Di dalam hidup ini hanya meninggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus. Ya amin. Inilah pengakuan kami Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namamu, muliakan namamu. Haleluya Tuhan, haleluya, amin Tuhan Yesus, haleluya. Saya mau cinta Yesus lebih sungguh-sungguh Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya ya Tuhan, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Inilah kesungguhan kami, inilah janji kami, lebih mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, amin Tuhan Yesus. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau lebih mengasihi-Mu. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Baik, kita akan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bagaikan pelita yang menerangi hidup kami ya Tuhan, jalan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu Tuhan konsentrasi kami mau satukan hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan yang bekerja menjamah kami, menjamah firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan, hidup kami boleh diubahkan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama semakin bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, baik, shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan kali ini yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita akan membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Ya, baik. Saudara, di ayat yang pertama, saudara, perkawinan di Kana, ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan itu mencedok air itu.
Mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi air anggur pada peristiwa pesta pernikahan di Kana. Dikatakan firman Tuhan, dengan itu Tuhan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya. Saudara, bagaimana kita dapat mengalami mukjizat atau kuasa Tuhan? Kita bisa mempelajari dari kisah peristiwa saudara perkawinan di Kana ini, di mana Yesus mengubah air menjadi air anggur. Yang pertama adalah saudara, bagaimana kita dapat mengalami mukjizat atau kuasa Tuhan? Saudara, mukjizat saudara ada ya, atau kuasa Tuhan dinyatakan lewat masalah atau krisis yang kita alami ya. Saudara, melalui peristiwa kekurangan air anggur, saudara, maka disitulah saudara Tuhan menyatakan mukjizat dan kuasanya. Mukjizat selalu diawali saudara dengan adanya satu krisis atau masalah yang kita hadapi ya. Demikian kalau saudara perhatikan bagaimana di masa pandemi ini adalah masa-masa krisis yang dialami saudara oleh bangsa kita. Dan justru di tengah-tengah krisis atau masalah persoalan pergumulan yang dihadapi, yang kita hadapi saudara, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Amen. Ya saudara, bagaimana kita mengalami kasih kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan? Yang pertama diawali dengan adanya satu krisis atau masalah. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saudara, tidak ada yang kebetulan ya. Pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Lewat kuasa dan mukjizat yang kita alami, saudara dan saya alami, Tuhan mau saudara lebih mengenal Dia, kuasanya, pertolongannya, kebaikannya, kemurahannya. Itu boleh dialami dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita mengenal Allah yang kita sembah sebagai Allah yang hidup saudara. Dia bukan Allah yang orang mati, tetapi Dia Allah yang hidup saudara, yang masih bekerja sampai dengan saat ini. Saudara, yang pertama tadi diawali dengan satu krisis atau masalah ya. Mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan melalui masalah persoalan yang sedang kita hadapi ya. Yang kedua adalah mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan di sini, bagaimana saudara Maria, ibu Yesus, tidak menyaksikan sedikit pun akan kemampuan anaknya. Kan dari sejak awal saudara Yesus lahir ke dunia ini, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab, Maria menyimpan segala perkara yang mengherankan yang dialaminya tentang anaknya ini saudara ya, di dalam hatinya. Mulai sejak saudara mulai sejak orang Majus saudara yang datang hadir pada saat kelahiran anaknya, kemudian para gembala yang menyaksikan para malaikat yang menampakkan diri saudara kepada para malaikat dan menyaksikannya kepada Maria dan keluarganya saudara. Begitu saudara heran dan ajaib saudara. Kemudian peristiwa saudara bagaimana Hana ya di dalam kitab Lukas ya, bagaimana ia berbicara tentang anak itu saudara ya, dan segala macam peristiwa yang ia boleh alami tentang hal-hal yang mengherankan ya. Kemudian pada usia 12 tahun pada saat Yesus di bait Allah saudara
Ya, ia sedang justru mengajar para ahli Taurat dan orang Farisi di sana, dan sangat besar kecerdasannya. Dia bertumbuh di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, Maria menyaksikan ya dalam hari-hari hidupnya bersama dengan Yesus, dia tidak menyaksikan sedikit pun akan kemampuan daripada anaknya. Ya, demikian juga kita tidak boleh menyaksikan sedikit pun akan kemampuan yang Tuhan saudara akan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua tadi adalah kuasa Tuhan dinyatakan saudara bagi kita yang percaya akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, saudara, bahwa kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, ya, melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, ya, seperti yang dialami oleh saudara ya dalam peristiwa perkawinan di Kana ini. Ya, yang ketiga, saudara, mukjizat atau kuasa Tuhan, saudara, dinyatakan pada waktunya. Ya, saudara, banyak orang yang kurang mengalami kesabaran, kurang sabar dalam menanti, saudara, jawaban daripada Tuhan. Iman dan kesabaran, saudara, bekerja bersama-sama. Firman Tuhan katakan, oleh iman dan kesabaran Abraham memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Namun ada kasus khusus di sini, saudara, bahwa ya Maria, saudara, dikatakan pada saat Yesus berkata bahwa ibu, saatku belum tiba. Saat Tuhan mau menyatakan kuasa mukjizatnya, saudara, itu belum tiba. Maka Maria berkata, saudara, kepada para pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, saudara, ada kasus-kasus khusus di mana saudara dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan dengan segera, ya, dan kita bisa mengajukan perkara kita kepada Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang mengetahui, Dia akan menjawab segala doa kita pada saat kita boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, kita boleh berseru kepadanya tuh, mengajukan permohonan kita dengan kerendahan hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, nah ini yang firman Tuhan ajarkan, saudara. Hal yang pertama diawali dengan adanya satu masalah, persoalan. Ya, kita nggak perlu khawatir dan takut. Justru di tengah masalah pergumulan hidup yang saudara dan saya alami, Tuhan mau menyatakan kuasanya agar saudara dan saya lebih mengenal Dia lagi, mengenal dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Ya, hal yang kedua, saudara, yang firman Tuhan tadi ajarkan kepada kita, bahwa kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya. Ya, oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin kita memperoleh segala sesuatu daripada Tuhan. Ya, kita harus percaya walaupun kita belum melihat. Ya, saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Yang kita percaya adalah firman atau perkataan daripada Tuhan. Saudara, hal yang ketiga tadi kita sudah membahas di sini, bahwa mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan, saudara, pada waktunya Tuhan. Ya, saudara, biarlah kita boleh menanti dengan sabar, karena semua pasti indah pada waktunya. Justru iman kita dibentuk dan proses didewasakan melalui berjalannya waktu. Biar kita terus bertekun di dalam iman percaya kepada Tuhan, janjinya, ya saudara, sehingga pada akhirnya, pada waktunya, itu indah pada waktunya. Ya. Hal yang keempat, mukjizat atau kuasa Tuhan, saudara, dinyatakan bagi setiap kita yang taat. Ya, apa yang dikatakan oleh Ibu Yesus, yaitu Maria. Maria berkata kepada para pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air.
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, Maria berkata, apa yang dikatakannya lakukan. Ya, kalau saudara mau mengalami dan saya mengalami kuasa mukjizat Tuhan, kehidupan orang beriman dinyatakan lewat ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan katakan lakukan. Ya, walaupun saudara mungkin tidak masuk di akal. Ya, tetapi apa yang Tuhan firmankan, saudara, baiklah kita lakukan. Apa yang saudara dilakukan oleh para pelayan itu, dia melakukan, saudara, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus tanpa berpikir apapun, saudara, mungkin atau bisa atau tidak, tapi dia hanya bagiannya melakukan apa yang menjadi perkataan daripada Tuhan. Ya, kemudian apa yang Yesus perintahkan setelah mereka mengisi, saudara, ya, tempayan itu dengan 2 atau 3 buyung air, saudara. Ya, Yesus berkata kepada pelayan itu, ya, isilah. Kemudian ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu saudara, mereka membawanya. Ya, saudara, inilah iman. Iman itu adalah percaya kepada firman Tuhan dan mentaatinya. Ya, saudara, pelayan itu melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang, menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, lewat kuasa Tuhan yang kita alami, iman kita semakin diteguhkan. Ya, inilah maksud Tuhan, supaya saudara dan saya mengenal Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami kuasa Tuhan, agar saudara imanmu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hari-hari hidup kami di masa krisis ini, Tuhan, Kau mau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak takut akan persoalan yang datang menimpa kami, karena kami percaya bahwa Tuhan punya maksud bahwa kami, agar kami dapat melihat kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tetap Allah kami yang hidup, Tuhan, yang tidak meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Asal hidup kami percaya kepadamu, sedikit pun tidak bimbang, ya Tuhan. Dan yang kami percaya adalah firman-Mu. Engkau Tuhan yang tidak berdusta, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami telah belajar bagaimana kami boleh menanti jawaban-Mu, Tuhan, pada waktunya. Biarlah kami dengan iman dan kesabaran kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Dan yang terlebih utama, Tuhan mengajar kami untuk hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu, Tuhan. Kalau ada dosa pelanggaran di dalam hidup kami, saudara, ya, baik kami maupun setiap kami yang boleh menyaksikan live streaming ini, kalau ada dosa, kepahitan hati, mari Tuhan ampuni kami. Kalau ada dosa, pelanggaran, dosa yang menghalangi kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, Tuhan ampuni kami, ya Tuhan. Ya, kami mau meninggalkan segala dosa-dosa yang Tuhan ingatkan pada kami pada saat ini, ya Tuhan, supaya doa-doa kami tidak terhalang pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan melawat bangsa ini, supaya bangsa ini boleh semakin dipulihkan, ya Tuhan. Amen.
Kami bersyukur buat pandemi yang semakin menurun. Namun kami percaya Tuhan, kami harus terus berwaspada dan berjaga-jaga, berdoa, berhikmat ya Tuhan, untuk kami boleh menjaga kesehatan kami. Kami boleh hidup dalam iman percaya kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur buat ekonomi bangsa kami. Engkau yang menolong dan menopang, sehingga krisis ini boleh semakin hari Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kami anak-anak Tuhan yang berusaha berdagang pada hari ini, bekerja, melakukan aktivitas kami sehari-hari. Baik kami yang juga yang sekolah Tuhan, kiranya sepanjang hari ini Tuhan yang pelihara hidup kami. Kalau ada yang sakit pada saat ini, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah kami masing-masing, kiranya tangan Tuhan boleh melawat kami, menyembuhkannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh menerima dengan iman percaya kepadamu Tuhan. Mukjizat-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh bilur-bilur Yesus Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami mengalami kekurangan, kiranya Tuhan Kau yang membuka pintu Tuhan, membuka langit terbuka atas kami dan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Baik saudara, kita akan angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.